Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you is always healthy and can do their activities well. Now, in this video, I will explain about the Bloom's taxonomy in psychomotor domain. Okay, I will introduce myself first. My name is Afifah Dewanti. My student number is 190290066. I am from the mathematics education. And I will explain about the psychomotor domain. So, what is the psychomotor domain? With regard to the word motor, sensory motor, perceptual motor, the psychomotor realm is closely related to the work of the muscles so that causes movement of the body or parts of them. There are two things in psychomotor, namely skills and abilities. And in Bloom's taxonomy, the psychomotor domain is divided into 7 parts. Jadi, apa itu ranah psikomotor? Jadi, ranah psikomotor berkenaan dengan kata motor, motorik sensorik, motorik persepsi. Ranah psikomotor berkaitan erat dengan kerja otot-otot yang menyebabkan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya. Ada dua hal dalam psikomotorik, yaitu keterampilan dan kemampuan. Dan dalam taksonomi Bloom, ranah psikomotorik dibagi menjadi 7 bagian, yaitu the first is perception, the ability to use sensory awareness in interpreting it in predicting something. Example, when the teacher shows some learning media to students in the classroom, the students can connect their function with the appropriate material from the media. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah kemampuan menggunakan sadar sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya, ketika guru menunjukkan beberapa media pembelajaran kepada siswa di dalam kelas, siswa tersebut dapat menghubungkan media tersebut fungsinya dengan materi pelajaran yang sesuai dengan media tersebut. And the operational verb from the psychomotor level 1 is detect, preparing myself, choose, connect, describe, identify, isolate, differentiate, and selecting. Jadi kata kerja operasional yang terdapat dalam psikomotor level pertama atau persepsi ini yaitu mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, menggambarkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, dan menyeleksi. And the next about the readiness. The readiness is the ability to prepare oneself, both mentally, psychically, and emotionally in the face of something. Example, before learning begins, students have prepared things needs in the learning process, such as books, pencil, rules, balls, and others. And also starting learning by praying first can also be said as a readiness. Yang kedua yaitu kesiapan. Jadi, kesiapan adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri baik secara mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya yaitu, sebelum pembelajaran dimulai, siswa telah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti buku, pensil, penggaris, busur, dan lain-lain. Dan juga memulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu juga bisa dikatakan sebagai bentuk kesiapan. The operational verb from the psychomotor level 2 is start, controlling, initiating, help, show, preparing myself, showing, and demonstrate. Kata kerja operasional dari psikomotor level 2 ini yaitu memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan, mempersiapkan diri, menunjukkan, dan mendemonstrasikan. And the next about the guided response. Ability to initiate complex skills with assistance or guidance by imitation and trial. Example, when the teacher gives instruction and how to work on the worksheet to the students can follow and work according to the orders and instruction of the teacher. Yang ketiga yaitu reaksi yang diarahkan.
yaitu kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan, dengan meniru dan uji coba. Contohnya yaitu ketika guru memberikan petunjuk dan cara mengerjakan lembar kerja siswa kepada siswa, siswa dapat mengikuti dan mengerjakannya sesuai dengan perintah dan petunjuk guru tersebut. And the operational verb from the psychomotor level 3 is imitate, read, follow, try, practicing, work, make, show, install, react, and response. Jadi kata kerja operasional yang terdapat dalam psikomotor level ketiga ini yaitu meniru, mentrasir, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, dan menanggapi. And the next about the mechanical response, or it is the psychomotor level 4. Ability to perform activities at a more difficult stage of skill level. Throughout this stage, it is a hope that students will get used to doing their routine tasks. Example, in the flat shape material, students are able to use a ruler well to make a flat figure without having to be instructed again by the teacher how to draw the flat shape in each material. Yang keempat yaitu mengenai reaksi natural atau mekanisme. Nah, hal ini merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan yang lebih sulit. Melalui tahap ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. Contohnya yaitu pada materi bangun datar, siswa mampu menggunakan penggaris dengan baik untuk membuat bangun datar tanpa harus diinstruksikan lagi oleh guru cara menggambar bangun datar pada setiap materinya. And the operational verb from the psychomotor level 4 is operates, build, install, disassemble, repair, implement according to standards, work, use, assemble, control, speed up, streamline, sharpen, and handle. Jadi kata kerja operasional daripada psikomotor level 4 ini yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mempertajam, dan menangani. And the 5 is about the complex over response, or psychomotor level 5. The ability to perform skills in doing something, where this can be seen from the speed, accuracy, efficiency, and effectiveness. All actions are carried out spontaneously, smoothly, quickly, without hesitation. Example, in the lesson of building space, when the needs from the space are provided, students are able to assemble them into space and can calculate the volume of the space. Yang kelima yaitu mengenai reaksi yang kompleks, yaitu kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya. Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa pada pelajaran pembangun ruang. Oke, contohnya itu pada pelajaran membangun ruang, ketika jaring-jaring dari ruang disediakan, siswa mampu menyusunnya menjadi sebuah ruang dan dapat menghitung volume ruangnya. And the operational verb from the psychomotor level 5 is the operates, build, install, disassemble, repair, implement according to standard, work, use, assemble, control, speed up, streamlining, mix, sharpen, handle, organize, making drafts or sketch, and measure. Kata kerja operasional daripada psikomotor level kelima ini yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, menangani, mengorganisir, membuat draft atau sketsa, dan mengukurnya. And the next about the adaptation, or psychomotor level 6. It is the ability to develop skills and modify patterns as needed.
An example is, when students have been taught to draw a flat shape using a ruler, the student can modify the image. Not only in one image, there is one flat shape. They can modify it into a picture with a several combination of flat shapes. Yang keenam yaitu adaptasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan keahlian dan menyesuaikan pola yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu, ketika siswa sudah diajarkan menggambar bangun datar dengan menggunakan penggaris, siswa dapat memodifikasi gambar itu tidak hanya pada satu gambar yang ada bangun datarnya saja, tetapi mereka dapat memodifikasinya menjadi gambar dengan beberapa kombinasi daripada bangun datar tersebut. An operational verb from psychomotor level 6 is change, adapts, revise, rearrange, redesign, and modify. Jadi kata kerja operasional daripada psikomotor level 6 ini yaitu mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang kembali, dan memodifikasi. And the last about the creativity. Creativity is the ability to create new patterns according to certain conditions or situation, and also the ability to solve problems. For example, when students are able to make some modification to the combination of the shapes, they can also solve problems related to measuring the shapes in their daily life. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengenai kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah ketika siswa mampu membuat beberapa modifikasi pada kombinasi bentuk-bentuk ini. Mereka juga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran bentuk-bentuk ini dalam kehidupan sehari-harinya. And the operational verb from the psychomotor level 7 is design, build, initiation, combine, make, become a pioneer. Dan kata kerja operasional daripada psikomotor level ke-7 ini yaitu merancang, membangun, memprakarsai, mengkombinasikan, membuat, dan menjadi pionir. Okay, all. Thank you for your attention. This is my video. I hope all of you like my video, and I hope you can learn from my video. Thank you so much, and I will end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.